A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati segenap Jamiah Tahfidzul Quran SMA 12, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat sehat, nikmat keluarga bahagia, dan nikmat-nikmat yang lain. Oleh karena itu kita perlu mensyukurinya dengan kalam alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam tetap kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mencontoh suri tauladan beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Sehingga satu hari itu kita lalui hidup itu dengan suri tauladan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan kita perbanyak sholawat juga kepada beliau sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk kali ini kita akan ngaji bersama untuk memaknai atau kita memahami sebuah cerita. Jadi setiap cerita itu memiliki makna, dan setiap cerita yang kita dengarkan semoga menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita. Gitu nggak, Ibu nggak? Pada suatu masa ada seorang raja yang mempunyai istri 4. Raja, orang biasa ya tidak sampai. 5. Jadi istri 4. Istri yang keempat itu adalah istri yang paling disayangi. Dia raja itu sangat tergila-gila pada istri yang keempat tersebut. Dia diberi pakar yang indah, anggun, perhiasannya bagus, banyak, ya. Kemudian apapun yang dia minta itu selalu dikabulkan oleh raja. Apapun dilakukan raja untuk membahagiakan istri yang keempat. Kemudian istri yang ketiga, raja juga sangat sayang kepada istri yang ketiga, ya. Dia dimanja, dibelikan setiap apapun yang dia minta dibelikan. Bahkan istri yang ketiga ini sering dipamerkan kepada kerajaan-kerajaan tetangga, ya, karena mungkin cantik, ya. Nah, seperti itu. Tapi raja juga mempunyai rasa takut kalau misalnya istri yang ketiga ini meninggalkan dia, tidak setia pada dia. Ini istri yang ketiga, ya, berarti, ya. Kemudian yang selanjutnya istri yang kedua raja. Nah, istri yang kedua raja ini mempunyai tanggung jawab, mempunyai tempat yang sangat khusus di hati raja. Karena istri yang kedua ini dia selalu mendengarkan keluh kesah raja. Apapun raja ketika mempunyai permasalahan, istri yang kedua ini adalah sebagai tempat curhatnya, pendengar yang setia, dan setiap apa yang harus dia selesaikan, istri yang kedua ini membantu untuk mencari solusi. Di masa-masa sulit raja, istri yang kedua ini juga selalu mendampingi raja. Itu istri yang kedua. Sekarang istri yang pertama. Istri yang pertama ini adalah istri yang dia setia dari awal karena mendampingi raja sejak awal. Tapi raja tidak terlalu menghiraukan istri yang pertama, sehingga tubuhnya itu kering kerontang, dibiarkan merah. Itu istri yang pertama. Padahal lebih kejayaan raja itu didampingi oleh istri pertama sejak awal sehingga raja mencapai kejayaan. Tapi raja tidak itu memperdulikan karena sudah punya istri kedua, ketiga, dan keempat. Pada suatu saat raja tersebut sudah tua, kemudian akan meninggal dunia, dan dia sudah mengerti bahwa sebentar lagi nyawa saya akan dicabut oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pada titik-titik seorang raja itu sakaratul maut, dia memanggil istri yang keempat. Wahai sayangku, kamu adalah istri yang paling aku sayang. Apapun yang kau minta aku turuti, kan seperti itu, ya.
sekarang saya mau meninggal dunia, maukah kamu menemaniku di alam kubur? Kira-kira jawaban istri yang keempat bagaimana? Tidak mau sama juga sudah tahu ya jawabannya ya. Jadi tidak mau menemani di alam kubur. Kemudian dengan perasaan terluka, bagaikan disayat sebuah sumbilu. Karena apa? Seorang istri yang sangat disayangi itu ketika dimintai pertolongan untuk menemani raja, langsung tidak mau, dengan refleks menjawab dengan keras. Kemudian dengan sedih dia memanggil istri yang ketiga. Wahai sayangku, aku sangat sayang padamu. Kamu adalah kebanggaanku. Kita sudah melalui masa-masa sedih, masa-masa senang bersama-sama. Ini saya menjelang ajal, saya mau sakaratul maut. Maukah kamu menemani aku, merawatku, dan menemani di alam baka bersamaku? Kira-kira bagaimana jawabannya? Tidak mau. Soalnya apa ya? Berarti apa? Tidak mau untuk menemani seorang raja yang meninggal kemudian dia ikut ke alam kuburnya. Karena jawaban raja tadi dengan istri yang ketiga juga tidak mau, dia memanggil istri yang kedua. Wahai sayangku, kamu adalah istri yang sangat aku cintai. Ketika aku mendapatkan kesulitan, kamu selalu memberikan waktu untuk menyelesaikan masalah denganku bersama-sama. Ketika saya sedih, kamu pun yang menjadi pelipur. Sekarang saya mau meninggal dunia, apakah kamu mau menemaniku? Ya, seorang yang istri kedua itu menjawabnya seperti ini. Kalau untuk mempersiapkan pemakaman dan sebagainya, saya bantu mempersiapkan, ya kan? Tapi kemudian sampai ke alam kubur juga saya mau menemani, mengantarkan pemakamannya. Tapi kalau untuk menemani di alam kubur, jawabannya kemudian raja itu kan sedih ya, terluka. Kemudian sayup-sayup dari arah jauh terdengar, saya mau sang raja. Sang raja itu mencari suara tersebut, ternyata dia adalah istri pertama. Istri pertama lah yang mau menemani seorang raja, setia kepada raja dari hidup susah menjadi hidup mulia menjadi seorang raja, kemudian sampai meninggal dunia mau menemani di alam baka. Kuburnya ini istri yang pertama mau. Nah, mendengar pernyataan istri yang pertama itu raja menyesal karena semasa hidupnya raja memanfaatkan, ya, tidak memperhatikan, tidak menyayangi seperti menyayangi istri yang lain 2, 3, 4, ya. Nah, sehingga dia menyesal dan kesempatan yang dulu seharusnya seorang raja itu membahagiakan istri yang pertama sudah terlewat dan tidak bisa diulangi lagi. Ya. Itulah cerita dari seorang raja yang mempunyai 4 orang istri. Nah, kalau filosofinya dalam hidup kita sebagai manusia juga mempunyai 4 istri, ya, mempunyai 4 pendamping kita. Ya. Jadi yang pertama itu badan kita. Ya. Kita memperlakukan badan kita dengan sayap, gitu kok baju sing apik, gamis sing mahal-mahal, sepatu tuntas, tas yo apik-apik gitu ya. Perhiasan juga menempel di badan sana sini pun diperindah. Ya. Akan tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, ya, seorang badan kita yang ketika muda diapi-api, perawatan dan lain sebagainya, ya. Nah itu kan terus kita tinggalkan, ya kan seperti itu ya. Ketika kita meninggal dunia, badan itu ketika harus sudah lepas dari dari badannya, jasad itu juga sudah lain, tidak ikut kita di alam baka. Kalau dikubur itu kan jasadnya di situ, tapi kita alamnya lain. Yang alam lainnya itu jiwanya itu, ya, ruhnya itu. Kemudian untuk
yang kedua, istri yang kedua itu kita ibaratkan apa berarti tadi? Harta benda, harta benda. Jadi harta benda, jabatan, kekuasaan, ya. Dari pagi sampai sore bahkan malam kadang kita lembur, ya. Golei rezeki, golei harta benda. Kadang ada seseorang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh jabatan, ya. Kadang jabatan itu juga menjadikan orang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan itu takut akan pindah ke orang lain seperti tadi istri yang ketiga kan seperti itu. Dan ketika orang meninggal, kekayaan, jabatan itu semua ditinggalkan apa dibawa ke kuburan? Ditinggalkan. Punya mobil bagus, punya rumah mewah, punya tanah banyak di mana-mana. Tapi ketika yang bersangkutan meninggal dunia tidak ikut ke dalam alam kubur. Ya. Nah, kemudian yang istri pertama tadi sampai istri ke berapa? Kedua. Sekarang istri ketiga. Istri ketiga ibaratnya berarti apa? Keluarga, sahabat dekat, ya, yang selalu memberikan tempat curhat kepada kita, selalu mendengarkan apabila kita ingin berkeluh kesah, ya, selalu menyediakan waktu, menyediakan jalan dan sebagainya, karena keluarga, sahabat itu adalah orang yang selalu ada buat kita. Tapi apakah keluarga mau menemani sampai ke alam kubur? Tidak. Mempersiapkan pemakaman, mengantarkan ke alam kubur. Setelah selesai pemakaman, keluarga, sahabat, orang-orang yang dicintai akan kembali pulang, ya. Kemudian istri yang pertama ibaratnya apa tadi? Jiwa, ya. Jiwa itu akan selalu setia kepada kita. Jadi jiwanya istri, jiwanya akan selalu setia. Ya, jadi dia sampai meninggal pun yang merasakan di alam kubur, nikmati alam kubur, rodotun miliyatin jinnah, itu jiwanya pun. Ya, kalau badannya yang tadi kan sudah hancur, ya. Nah, sudah di alam kubur sudah tidak sesuai dengan tadi semasa hidup. Tapi ketika di alam kubur, ketika seseorang itu di dunianya mendapatkan suatu kebaikan, dia di kuburnya kok nikmat, mendapatkan taman-tamannya surga, yang merasakan jiwanya. Kemudian apabila di alam kubur itu dia mendapatkan sisa, yang merasakan juga jiwanya. Seperti kalau kita mimpi ini aslinya awal diri tidak apa-apa, ya. Tapi kalau dalam mimpi itu ketakutan, ya benar-benar ketakutan rasanya. Begitu tidak kira-kira? Ya, karena di situ ya yang merasakan bukan yang di situ ditimpa suatu kegiatan yang dalam mimpi itu bukan tubuhnya, tapi jiwanya, seperti itu. Nah, ketika jiwa itu yang seharusnya pada waktu di masa hidup itu kita sirami, ya, dengan kebaikan-kebaikan, kita isi, ya, dengan ibadah kepada Allah, dengan syukur dengan apa pemberian dari Allah, sehingga melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, malah kita lupakan di dunia terus mengejar yang tadi, yang harta, yang benda, sing senang sing anak itu pejabat misalnya, ya kan, anaknya jadi orang yang pejabat senang dan sebenarnya semua tidak ikut ke dalam kubur. Yang menemani di alam kubur itu adalah amalnya yang tadi dilaksanakan di dunia. Oleh karena itu, alhamdulillah panjenengan semua sudah di sini untuk mengaji bersama dengan kita, sehingga ketika kita ada yang mengingatkan, jiwa kita tidak gersang. Ketika ada yang mengingatkan, jiwa kita tidak kering. Kemudian kadang-kadang kalau ada orang yang rada lalai, ada yang menasihati, kan kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, yang seperti tadi cerita dari raja yang punya 4 anak putri itu juga terkait ini dengan sabdanya Kanjeng Nabi. Yang kita itu harus menjaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Jadi jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Ya. Jadi suatu saat ada pemuda dinasihati oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah menasihati pemuda tersebut untuk yang pertama harus menjaga masa muda sebelum datang masa tua.
tua. Ya. Masa muda kan masih rosok, ya, masih semangat, digunakan untuk ibadah ya semangat, untuk kebaikan yang masih rosok, masih bisa. Ya. Kalau kadang orang itu masa muda malah kalau masjid aneh. Ya. Kalau masjid, musola, majelis taklim biasanya di sini ya orang tua yang ada sih muda tapi tidak itu banyak seperti itu. Karena mereka beranggapan saya masih muda, padahal yang namanya mati itu belum tentu datang pada orang tua. Muda anak-anak itu kan bisa ya. Oleh karena itu di masa muda seyogyanya tidak digunakan untuk foya-foya, melupakan apa yang harus dilaksanakan, perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian nasihat Nabi yang kedua apa? Wasyihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum masa sakit. Biasanya kalau orang sehat itu lali, orang syukur gitu ya. Nah, baru dia menderita sakit, misalnya stroke dan sebagainya. Ya Allah, aku stroke rasa obah ya, tidak bisa bergerak. Pas sehat kayak rupiah aku sholat, pas sehat kayak rupiah berangkat ke pengajian, ngaji dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah, ketika sudah sakit, dia diambil suatu nikmatnya, tidak bisa melakukan sesuatu, baru dia sadar. Nah, kemudian yang ketiga nasihatnya apa? Wahina kakobla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskin. Nah, biasanya nek wong miskin iki ngono aku kaya, gimana? Nah, pengen nama, sing kita elek kaya iki. Karena kalau miskin jadi alasannya tidak punya uang dan lain sebagainya. Uang untuk hidup aja sulit, kok ngamal banyak kan seperti itu. Nah, dia beranggapan nanti kalau saya kaya, cita-citanya ingin ngamal sekali. Tapi ketika kaya, dia lupa. Nah, lupa akan angan-angannya dulu pas ketika miskin. Nah, oleh karena itu semasa kaya harus dijaga, harus dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Harta itu ditasarufkan untuk kebaikan. Ya, ada hak-hak di hartamu itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, fakir, miskin, yatim. Ya, orang masjid jadi bantu pembangunannya. Ya, semoga pembangunan Kesema 12 masjidnya segera terwujud ya. Amin. Jadi dengan dukungan panjenengan, dengan dukungan dari Bapak Ibu guru semua, kemudian dukungan dari para wali, siswa juga dan masyarakat sekitarnya, semoga Masjid Kesema 12 segera terwujud. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang keempat, wafaraghoka qabla syuhrika. Masa sempitmu, masa luangmu sebelum datang masa sempit. Biasanya kalau orang dikasih waktu luang ini tidak merasakan, mau melaksanakan pekerjaan ditunda, gitu ya. Nah, kemudian layangan saat malam sehingga hasilnya tidak maksimal. Demikian juga kaitan dengan ibadah. Pas masa luang mengkang-mengkung, dibeli sempit malah arep sholat duhur wis kadung asar, sholat asar wis kadung maghrib. Karena kalau misalnya orang datang ke rumah bertamu itu, suami saya kalau tanya mesti yang pertama sholatmu piye. Kalau orang yang konsultasi itu, kan orang kalau datang itu kan biasanya membawa masalah, jadi susah mendeteksi. Nah, karena apa? Ya nek sholatmu tidak didandani, ya masalahmu itu ya iso lurus. Sing ora ya kudune sholatnya didandani sih. Berarti kan di luar sana memang tidak semua orang ini sholatnya tertib ya. Ada juga yang belum tertib sholatnya. Oleh karena itu masa luang harus digunakan dengan semaksimal mungkin sebelum datang masa sempit. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum masa mati, sebelum datang kematian. Karena apa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jadi maka ketika telah datang suatu maut, ya, ajalmu sudah datang, maka tidak akan bisa diakhirkan, ditunda ya, atau tidak bisa didahulukan. Kan ada orang pengen ini belum mati, tapi ada orang yang kalau ada masalah pengen mati seperti itu. Ya. Tapi itu semua adalah kekuasaannya Gusti Allah. Sebagai manusia kita tidak berkuasa seperti itu ya. Oleh karena itu kapanpun dimanapun dan kita tidak bisa mencegah maut itu. Aina man takunu yudrikumul mautu
Nah, jadi dimanapun saja kamu berada, maka maut itu pasti akan datang. Walaupun tumfi burujin musyayyabah, sekalipun kamu berlindung di dalam suatu dan yang sangat kuat, ketika maut akan datang, mesti dia ketika saatnya ajal tiba akan meninggal dunia. Walaupun dia masih muda, anak-anak, apakah sudah tua, orang sehat, orang kadang orang sakit itu juga masih panjang umur, kadang orang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Nah ini berkaitan dengan pandemi juga ya. Banyak orang yang meninggal dunia. Semoga kita diberi kesehatan, semoga pandemi segera berlalu dan kita semua diberi panjang. Amin. Jadi pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Walaupun ada suatu hadis Nabi yang menerangkan bahwa ada amalan yang mengakibatkan tidak terputus amalnya. Tidak mata agama infota amalu hilang salasin. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Jadi ngamal aku kebaikan, bangun masjid, bangun musola, bangun majelis taklim, TPQ dan sebagainya. Semasa dia ikut urunan bangun tempat ibadah dan sebagainya untuk kebaikan, mencari ilmu, selama digunakan, dia akan selalu dikirimi ganjarannya dari dunia walaupun dia sudah meninggal dunia di alam bakar. Dia akan dikirimi ganjarannya karena tadi sudah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua apa? Ilmu tafa'ubihi. Jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua berguru menjadi ilmu, menjadi orang yang memanfaatkan ilmunya, sehingga kalau kita sudah meninggal dunia, apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, suatu kebaikan, ketika kebaikan itu dilaksanakan oleh murid-murid kita, walaupun kita sudah meninggal, kita akan dikirimi ganjaran atau pahala. Yang ketiga, waladin salihin yad'u lah. Anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tua. Maka dari itu semoga anak-anak kita semua besok ya bisa mendoakan kita. Ya, anak-anak kita termasuk anak-anak yang soleh, sehingga ketika kita sudah di alam baka, kita kalau anaknya di atas dunia, yang kita sudah di bawah bumi, yang di atas bumi keluarga kita, anak-anak kita adalah orang yang soleh-soleh, senang ibadah, senang haji, kita akan dikirimi ganjaran dari anak-anak yang soleh, yang tentu saja anak itu mendoakan orang tua. Termasuk kita tadi, ya. Kita tadi adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita kirim dulu Al-Fatihah untuk sesepuh-sesepuh kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah sampai. Amin. Amin. Nah, itu adalah hadis Nabi yang menerangkan bahwa amal tidak ganjarannya tetap mengalir ketika sudah meninggal. Tapi utamanya memang dari kita sendiri, ya kan? Dari kita sendiri yang melakukan sawu mati itu dari kita sendiri semasa kita hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.